Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang diambil dari kisah nyata. Bercerita tentang seorang sniper yang mampu menembakkan senjatanya dari jarak yang sangat mustahil. Oke, tidak usah banyak basa-basi, bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang ayah yang sedang berburu rusa dengan anaknya. Diberitahu kalau anak ini bernama Chris Kyle dan kini si ayah mengajari Chris berburu menggunakan senjata sniper. Saat buruan pertamanya, Chris pun membidik satu ekor rusa dan ia mampu menembak dengan tepat sasaran. Melihat skill menembak yang dimiliki Chris, si ayah pun merasa bangga lalu berkata kalau suatu hari nanti Chris akan menjadi penembak yang sangat hebat. Keesokan harinya terlihat Chris yang sedang makan siang bersama keluarganya. Di sini si ayah menasehati Chris agar menjadi lelaki yang berguna dan bisa melindungi orang yang lemah. Hari-hari berikutnya, Chris pun selalu menolong orang yang lemah, bahkan ia tak segan untuk menghajar siapa saja yang berani membuli teman-temannya. Adegan berpindah ke 20 tahun kemudian, yang mana saat ini Chris sudah dewasa. Diberitahu kalau Chris sekarang hanya tinggal seorang diri karena ayah dan ibunya ternyata sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika Chris pulang ke rumah, ia pun melihat berita di TV yang mengabarkan kalau duta Amerika yang ada di Irak kini telah diserang secara tiba-tiba oleh kelompok teroris Irak. Dari kejadian itu menyebabkan 80 orang Amerika harus tewas dan ratusan penduduk lokal terluka parah. Melihat hal tersebut, seketika Chris pun teringat dengan perkataan mendiang sang ayah yang pernah mengatakan kalau Chris harus menjadi lelaki berguna serta melindungi orang yang lemah. Keesokan harinya, Chris mendatangi kantor pusat angkatan bersenjata Amerika untuk mendaftarkan diri menjadi militer pasukan khusus. Chris melakukan semua ini karena ia sangat berambisi untuk melindungi orang Amerika yang ada di Irak, termasuk warga lokal yang sering menjadi korban. Karena militer Amerika sedang membutuhkan prajurit tambahan, akhirnya Chris pun diterima, namun ia harus menjalani beberapa sesi latihan sebelum diturunkan ke medan perang. I'm not most men, sir. I don't quit. Keesokan harinya memperlihatkan Chris dan beberapa prajurit yang lain kini mulai menjalani latihan. Dari pagi hari sampai larut malam, mereka terus berlatih tanpa mengenal rasa lelah. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Chris mengikuti latihan menembak. Dalam latihan kali ini yang tembakannya tepat sasaran, maka mereka akan dijadikan sniper oleh pasukan khusus Amerika. You will be aware of it, but not directly. We master our breath, we master our mind. Hingga saat giliran Chris menembak, ternyata tidak ada satupun tembakan Chris yang tepat sasaran. You're spitting dust. Hal itu tentu saja membuat Chris harus ditegur oleh sang pelatih. Kemudian Chris membelokkan teleskop senapannya lalu membidik seekor ular. Hanya dengan satu kali tembakan, ternyata Chris dapat menembak ular tersebut. Di sini Chris mengatakan kepada si pelatih kalau dirinya lebih mahir saat menembak sasaran yang bergerak. Melihat hal tersebut, si pelatih pun merasa kagum dan akhirnya Chris terpilih menjadi sniper pasukan khusus Amerika. Malam harinya, Chris dan yang lain mendatangi sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka yang kini sudah resmi menjadi pasukan khusus Amerika. Tak lama kemudian, Chris berkenalan dengan seorang wanita bernama Anna yang kebetulan juga sedang nongkrong di bar tersebut. I didn't really mean you had to do that. Setelah berkenalan dan mengobrol cukup lama, nampaknya Chris dan Anna saling jatuh cinta pada pandangan pertama hingga mereka pun langsung check-in bersama. Spicy meat. Yeah, boy.
Beberapa minggu kemudian terlihat Chris dan Anna yang semakin dekat hingga mereka berniat untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. I like who you are. Singkat cerita, setelah beberapa bulan memperlihatkan Chris dan Anna yang sedang melangsungkan pernikahan. Hingga ketika mereka sedang asik berpesta, tiba-tiba Chris mendapat perintah dari atasannya untuk menjalankan misi pertamanya, yaitu berangkat ke Irak. Mau tidak mau, Chris harus menuruti perintah atasannya tanpa terkecuali. Terlihat Anna yang jamedud karena baru saja mereka menikah, ia harus ditinggal pergi bertugas. Chris meyakinkan Anna kalau dirinya akan pergi untuk beberapa pekan saja. It's on! Singkat cerita, kini Chris dan pasukannya pergi ke Irak untuk menjalankan misi pertama mereka. Di tengah perjalanan, Chris mendapat informasi kalau misi mereka kali ini yaitu untuk membantai para teroris Irak yang dulu menyerang kantor duta Amerika. Sesampainya di sana, Chris dan satu temannya langsung naik ke atas gedung untuk membidik para teroris dari jarak jauh. Sementara pasukannya yang lain akan menggempur mereka dari jarak dekat. Di sini si teman memberitahu Chris kalau kelompok teroris itu juga mempunyai seorang sniper yang sangat handal bernama Mustafa. Mustafa sudah menghabisi lebih dari 100 tentara Amerika dari jarak tembak yang sangat jauh. Mendengar hal tersebut, Chris pun berjanji kalau dirinya akan menghabisi Mustafa dengan jarak tembak yang lebih jauh dari yang biasa Mustafa lakukan. Kemudian Chris melihat ada satu wanita yang sedang bersama anaknya. Chris membidik wanita itu karena ia melihat gerak-gerik si wanita yang sangat mencurigakan. Kecurigaan Chris ternyata benar karena si wanita itu membawa granat dan meminta anaknya untuk melemparkan granat itu ke arah pasukan Chris yang sedang mencari kelompok teroris. Hingga dengan sigap inilah yang dilakukan Chris. Setelah anaknya koid, si wanita tetap akan melempar granat yang tadi terjatuh hingga Chris pun langsung menghabisinya juga. Tak lama setelah itu ada satu mobil yang melaju ke arah pasukan Chris untuk meledakkan bom. Namun dengan kehebatannya, Chris dengan cepat menembak supir mobil tersebut sebelum ia meledakkan bomnya. Kemudian Chris juga berhasil menghabisi satu teroris yang saat itu sedang menanam ranjau. Let's move! Di sisi lain memperlihatkan Mustafa si sniper teroris ini orangnya terlihat ia sedang membidik pasukan Amerika. Hingga Mustafa berhasil menghabisi salah satu anggota pasukan khusus Amerika. Setelah kejadian itu, Chris dan pasukannya memutuskan kembali ke markas yaitu untuk mengatur ulang strategi. Sesampainya di markas, Chris dan pasukan diberi arahan oleh sang komandan mengenai misi mereka selanjutnya. Sang komandan menjelaskan kalau target utama mereka adalah menangkap ketua kelompok teroris bernama Zarqawi. Namun sang komandan belum mengetahui di mana keberadaan Zarqawi, sehingga ia memerintahkan Chris dan pasukan agar menyusuri setiap rumah warga untuk mencari informasi di manakah Zarqawi berada. His lieutenants, these are our top priority, dead or captured. Do you understand? Keesokan harinya, Chris dan pasukan mulai menyusuri setiap rumah warga untuk menanyakan keberadaan Zarqawi. Hingga ketika Chris masuk ke salah satu rumah warga, ada si Abah pemilik rumah yang sangat ketakutan. Chris dan pasukannya mencoba menenangkan si Abah lalu mengatakan kalau mereka hanya sedang mencari Zarqawi. Kemudian si Abah mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahui di mana Zarqawi berada. Namun si Abah menjelaskan kalau di sini ada tangan kanan Zarqawi yang sangat kejam bernama Amir. Amir tinggal di rumah paling ujung yang ada di wilayah ini. Mendengar hal tersebut, Chris dan pasukan langsung berangkat untuk menangkap Amir.
Saat di tengah perjalanan, Chris dihubungi oleh anak istrinya untuk memberi kabar kalau sekarang dirinya sedang hamil. Terlihat Chris yang nampak bahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah, namun tiba-tiba ternyata itu serangan dari anak buah Amir yang sudah mengetahui kalau Chris akan menangkap Amir. Di tengah peperangan, terlihat Amir yang mendatangi rumah si Abah lalu menghabisi si Abah dan juga anaknya. Kemudian Amir mengatakan kepada semua warga untuk tidak bicara apapun dengan pasukan Amerika jika mereka tidak ingin bernasib sama seperti keluarga si Abah. Chris yang melihat hal itu, ia pun sempat akan menembak Amir dari kejauhan. Namun sayangnya aksi Chris digagalkan oleh Mustafa, si sniper musuh. Setelah itu Amir dan para anak buahnya pergi, sementara Chris dan pasukannya juga kembali ke markas. Kali ini misi mereka pun dianggap gagal karena Chris dan pasukannya belum bisa menangkap Zarqawi ataupun Amir. Keesokan harinya, pasukan Chris pun dipulangkan lagi ke Amerika. Sementara yang meneruskan misi dari sang komandan adalah pasukan khusus yang lain. Sesampainya di Amerika, Chris langsung disambut oleh Anna. Kemudian mereka pun pulang untuk melepas rindu yang sudah lama terbendung. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, akhirnya Anna melahirkan hingga Chris kini telah resmi menjadi seorang ayah. Beberapa minggu kemudian, Chris ditugaskan lagi oleh sang komandan, yaitu untuk kembali ke Irak. Anna yang mengetahui kabar tersebut, ia pun melarang Chris dan meminta Chris untuk pensiun saja dari militer. Anna takut jika Chris akan gugur di medan perang karena Anna tidak mau sampai kehilangan Chris. Namun Chris berjanji kepada Anna kalau dirinya pasti akan kembali dan setelah menjalankan misi ini barulah ia akan pensiun. Pada akhirnya dengan terpaksa Anna pun mengizinkan Chris untuk pergi. You have to make it back to us. Di tengah perjalanan, sang komandan mengatakan kalau pasukan khusus yang meneruskan misi Chris kemarin malah dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Sehingga sang komandan memanggil lagi Chris dan pasukannya karena sampai sekarang Zarqawi ataupun Amir masih belum juga berhasil ditangkap. Yes, sir. Sesampainya di sana, Chris langsung memimpin pertemuan untuk mengatur strategi. Di sini Chris mengatakan kalau misi mereka yaitu menangkap Amir terlebih dahulu. Setelah Amir tertangkap, maka dengan mudah mereka akan mengetahui di mana Zarqawi berada. Alright, let's go get this motherfucker. Singkat cerita, Chris dan pasukan memulai misinya untuk menangkap Amir, yaitu dengan cara menyusuri rumah setiap warga. Di salah satu rumah, Chris bertanya keberadaan Amir kepada sepasang suami istri. Si suami bersumpah kalau mereka tidak mengetahui di mana Amir berada. Kemudian si suami mengajak Chris dan pasukannya untuk makan malam bersama karena kebetulan ia sudah masak banyak. Namun ketika mereka semua mulai makan, Chris tak sengaja melihat ada luka di siku tangan si suami. Chris pun menjadi curiga lalu ia meminta izin untuk pergi ke toilet. Oh my God, I gotta wash my hands. Ternyata Chris bukan pergi ke toilet, melainkan pergi ke kamar si suami untuk menggeledah kamarnya. Pada akhirnya Chris berhasil menemukan tumpukan senjata yang artinya kalau si suami ini adalah bagian dari para teroris. Bring the turf in. Dengan sigap, Chris langsung menginterogasinya lalu mengancam akan menghabisi istri si suami jika ia tidak memberitahu di mana keberadaan Amir. Pada akhirnya si suami terpaksa memberitahu di mana Amir, bahkan ia akan menjadi umpan untuk memancing Amir keluar. Si suami pun berjalan ke salah satu rumah dan diikuti oleh pasukan Chris secara diam-diam. Sementara itu, Chris sendiri naik ke atap rumah karena ia akan menyerang dengan senjata snipernya. Kemudian si suami mengetuk pintu lalu dibukakan oleh satu anak buah Amir. Bersamaan dengan itu, Chris pun langsung mengambil tindakan dengan menembak orang tersebut dan juga si suami yang mencoba melawan.
Setelah itu, pasukan Chris yang berada di bawah mulai masuk ke rumah Amir hingga terjadilah peperangan. Setelah cukup lama berperang, pada akhirnya Chris dan pasukannya berhasil menghabisi Amir dan para anak buahnya. Di sini Chris merasa gagal karena seharusnya ia membawa Amir secara hidup-hidup. Kemudian Chris kembali ke markas untuk memberitahu sang komandan perihal misinya kali ini. Keesokan harinya, Chris dan pasukan kembali ditugaskan untuk memburu Zarqawi, yaitu si ketua teroris yang belum berhasil mereka tangkap. Zarqawi and his lieutenants. These are our top priority, dead or captured. You understand? Di tengah perjalanan, ada dua orang mata-mata teroris menghubungi Mustafa, si sniper handal milik mereka, lalu memberitahu kalau pasukan Amerika sedang menuju ke wilayah timur. Mendengar hal tersebut, Mustafa langsung mengerahkan komplotannya saat itu juga. Hingga mereka pun menyerang Chris dan juga pasukannya. Dalam peperangan kali ini, satu rekan Chris harus tertembak di bagian wajah. Kemudian Chris dan yang lain memutuskan untuk kembali ke markas demi menyelamatkan rekannya yang tertembak tadi. Sesampainya di markas, rekan Chris langsung ditangani oleh tim medis. Sementara Chris dan pasukannya yang lain memutuskan untuk kembali ke medan perang. Eye for an eye. I was more than 1,000 meters out. Sesampainya di sana, pasukan Chris langsung menyerang hingga inilah aksi mereka. Hallway clear. Dalam peperangan ini, beberapa rekan Chris harus gugur karena mereka kalah jumlah. Tak ingin korban menjadi tambah banyak, Chris pun terpaksa memutuskan untuk kembali ke markas. Beberapa hari kemudian, Chris melihat ada satu orang teroris yang mencoba menembakkan senjata RPG ke arah markas mereka. Namun dengan sigap, Chris langsung membidik orang tersebut hingga berhasil menghabisinya. Setelah orang itu koat, ada satu bocil yang malah mengambil senjata RPG itu lalu mengarahkannya ke arah markas Chris. Chris pun langsung membidik bocil tersebut, namun ia tidak berani menembak karena Chris tidak mau jika harus menghabisi bocil untuk kedua kalinya. Beruntung si bocil tidak jadi menembakkan RPG-nya dan pergi begitu saja. Keesokan harinya terlihat Chris dan pasukan yang sedang rapat dengan sang komandan. Di sini sang komandan baru saja mendapat informasi mengenai Zarqawi, si ketua teroris yang sekarang telah kabur ke India. Oleh sebab itu, tugas mereka kali ini hanya memburu Mustafa, si sniper teroris, dan para anak buahnya yang masih berkeliaran. Sang komandan juga sudah mengetahui di mana kelompok Mustafa bersembunyi sehingga Chris dan pasukan bisa mengepung mereka siang ini juga. Tanpa menunggu lama, Chris dan pasukan langsung bergerak ke TKP untuk memburu Mustafa. Sir. Sesampainya di sana, Chris dan satu temannya naik ke atas gedung untuk membidik Mustafa dari jarak jauh. Sedangkan pasukannya yang lain akan menyerang markas Mustafa dari jarak dekat. Di balik itu, ternyata Mustafa juga sudah bersiap menyambut kedatangan pasukan Chris hingga ia berhasil menembak salah satu anggota dari pasukan khusus Amerika. Di sini, Chris menyadari kalau tembakan tersebut pasti dari Mustafa, sehingga ia langsung mengarahkan senjatanya untuk mencari di mana lokasi Mustafa. It's him. Pada akhirnya, Chris berhasil menemukan lokasi Mustafa, namun jaraknya sangat jauh, yaitu 1907 meter. Di sini, teman Chris mengatakan kalau jarak itu sangat jauh dan mustahil Chris bisa menembak tepat sasaran. Namun dengan penuh percaya diri, Chris pun melesatkan tembakannya hingga inilah yang terjadi. It's your call, Chris. You did it, Chris.
Mustafa akhirnya berhasil Chris habisi hanya dengan 1 kali tembakan walaupun dari jarak yang sangat jauh. Akan tetapi masalah kembali datang karena para anak buah Mustafa yang masih tersisa kini mengetahui lokasi Chris sehingga mereka langsung mengepung Chris. Untungnya markas pusat segera mengirim bantuan dengan menembakkan rudal ke arah kelompok teroris tersebut. Target missed. Ledakan rudal tadi membuat asap yang begitu tebal, sehingga Chris dan yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari sana. Pada akhirnya mereka berhasil menaiki mobil bantuan meskipun kaki Chris harus tertembak. Beberapa hari kemudian, pasukan Chris dipulangkan ke Amerika karena kali ini misinya dianggap berhasil. Chris juga dinobatkan sebagai sniper terbaik Amerika karena telah menembak Mustafa dari jarak yang sangat mustahil. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Chris yang kembali berkumpul dengan keluarganya. Diberitahu kalau saat ini Chris sudah pensiun dari militer karena dulu ia pernah berjanji kepada Anna. Tak lama kemudian, Chris kedatangan tamu yang merupakan mantan rekannya dulu saat di medan perang dan ia bernama Eddie. Di sini Eddie mengajak Chris untuk bermain ke lapangan tembak. Chris pun menghayukannya lalu ia meminta izin kepada Anna untuk pergi sebentar bersama Eddie. Ketika Chris akan pergi, Anna sempat memperhatikan Eddie karena Eddie terlihat cukup aneh. Di akhir film memperlihatkan iring-iringan mobil polisi yang sedang mengawal mobil jenazah. Ternyata jenazah itu adalah Chris yang telah tewas ditembak oleh rekannya sendiri yaitu Eddie. Terungkap fakta kalau Eddie mengidap trauma pasca perang sehingga ketika memegang senjata Eddie akan menembak siapa saja orang yang ada di dekatnya. Semua warga Amerika terlihat sangat bersedih saat mendengar kematian Chris. Kini Chris dikenang sebagai pahlawan Amerika yang sudah berhasil memberantas teroris dari Irak. Sedangkan untuk Eddie sendiri kini dijatuhi hukuman seumur hidup, kemudian film pun tamat. Film ini diambil dari kisah nyata dan saat Chris ditembak oleh Eddie, sengaja scene itu tidak ditampilkan dalam film ini. Semua itu karena permintaan dari Anna yang melarang produser film untuk tidak menampilkan adegan tersebut. Sebab sampai saat ini Anna masih trauma atas kejadian itu.